kita tanya dulu nih kabarnya Coach Erik sehat? Alhamdulillah sehat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sehat menginspirasi juga mau cerita-cerita soal tema kita hari ini ya Coach Erik ya. Budaya kerja, purposive culture. What does it mean Coach Erik? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Konita, sahabat MK dimanapun berada, selalu sehat, ya, lancar semua urusan, mudah rezeki dari arah yang tidak terduga-duga, lunas semua hutang. Amin. Dan kerja punya tujuan. Siap. Karena budaya kerja bertujuan itu jelas. Karena tujuan kemana itu akan mempengaruhi semangat kita. Oke. Itu ya. Sama seperti dua orang yang sudah lama kenal, hanya berjalan saja, tapi nggak jelas arahnya. Oke. Nggak tahu nikahnya kapan. Waduh. Nggak ada tujuan. Katanya sih seperti air mengalir. Tapi iya kalau ngalirnya ke sungai. Kalau ngalirnya ke comberan, juga benar. Seperti kita jalan-jalan di Jogja, tapi ditanya mau kemana, ya nggak tahu deh pokoknya jalan-jalan aja sampai bensinnya habis di mana gitu. Nggak jelas. Nah, bekerja, bisnis, beraktivitas juga gitu. Kita sahabat MG kemana arahnya? Ya, pasti kita punya target. Dan setiap orang pasti targetnya beda-beda dong, nggak sama gitu. Nah, target itu sebenarnya kan yang menentukan kita sendiri. Makanya ada kita diminta untuk menentukan apa yang mau kita raih, goals kita dalam 1 tahun ini, lalu kita mapping semuanya. Kalau kita tujuannya hanya ingin, katakanlah ya, mendapatkan hasil dalam bentuk uang, berarti semangat tujuan kerja kita ini yang karena itu. Nah, kalau itu semangatnya, berarti kita hanya melakukan semua itu rutinitas. Ya, sekedar job saja. Kewajiban saya berapa jam? Ya, hanya itu. Karena tujuannya itu. Dan kecenderungan yang seperti ini, itu tuh karakternya kalau bekerja itu harus disuruh. Diingatkan, dioyak-oyak, dikejar-kejar. Beda lah kalau ngejar-ngejarnya kayak Coach Konita karena waktu sibuk beda. Ini dikejar-kejar karena memang nggak ngerjain. Kan? Nah, ya pertanyaannya adalah dia dapat uang, tapi apakah uangnya akan bikin dia bahagia? Belum tentu juga. Bahkan Pak Khairul Tanjung dalam satu talkshow CEO ya menyampaikan kepada generasi muda, kalau Anda bekerja, lalu Anda tanya ada uangnya nggak? Maka saya yakin kerjaan Anda nggak beres. Gitu ya? Pasti ya? Kerjaan nggak beres, karena Anda ngarapin itu. Nah, maka kalau Anda mau sukses, kerjain dulu kerjaannya. Bagusin dulu kerjaannya. Nanti uangnya mendekat ke Anda. Orang akan mengapresiasi ke Anda. Nah, jadi sahabat MG, mungkin kita perlu juga nih menata kembali tujuan. Kemana sebenarnya tujuannya. Yang penting begini. Kita jangan menggunakan standar penilaian kita, lalu kita menyalahkan orang lain karena mereka tidak melakukan hal yang sama. Itu saja. Harusnya kayak gini, saya kayak gini kok. Kita kan kadang merasa bahwa mungkin ingin dihargai, mungkin ingin dicontoh, jadi teladan gitu. Tapi kan nggak boleh menyatakan kamu salah loh. Harusnya kayak gini. Pertanyaannya, setiap orang pasti punya goals yang berbeda-beda. Standar salah benar itu, kalau itu adalah kuis ya. Kalau kuis kan jelas jawabannya ini. Tebak-tebakan benar salah, tebak-tebakan. Tapi dalam pekerjaan salah benar itu bergantung pencapaian target masing-masing orang kan gitu kan. Makanya kita nggak boleh tuh mengambil arti keinginan saya lalu orang lain tidak sesuai saya salahin. Nah, itu. Jadi kita harus lebih luas ya. Kita harus lebih luas, harus dinamis ya dalam dunia kerja itu. Itu yang pertama yang paling bawah itu ya kan. Nah, tentu banyak lagi nih ya bekerja dengan pikiran kita, bekerja dengan hati, karena tujuannya pasti akan berbeda. Kita tahan dulu Coach Erik. Baik. Karena sebentar, kalau tadi soal target kan tiap orang targetnya beda-beda. Cuma kadang ada orang yang ketika melihat target orang lain, oh segitu, mungkin emang baiknya aku juga segitu. Nah itu boleh nggak kita juga pakai standar orang lain, karena kita merasa relevan juga, atau kita harus make our own goals gitu? Kalau seperti itu berarti kita dan dia sama. Terus bedanya kita dan dia apa?
Ya kan? Iya. Kalau ada pemilihan misalnya siapa yang bisa jadi supervisor, bingung tuh. Siapa yang bisa jadi manajer? Siapa yang bisa jadi leader? Bingung karena sama. Tapi kalau ada yang berbeda, kelihatan kan, oh ini yang beda nih. Oh ini yang ngasih lebih, ini yang willingness to do more. Ini yang selalu memberi lebih. Yang lain bisa memberi 2, dia bisa memberi 4, dia bisa memberi 6, ya kan? Bahkan bisa memberi lebih, nggak terlalu hitung-hitungan di situ. Nah, ini ada yang menarik ya, yang dikatakan sama salah satu penceramah ya, bahwa Allah itu punya 3 prerogatif ya. Yang pertama adalah jodoh. Jodoh. Iya. Nggak jodohnya ya nggak jadi. Nggak jadi. Ya kan? Kalau orang ketemu, itu nggak ketemu. Ya, seperti putranya Dr. Ali Sofwan, dosen kita ya, yang juga beliau wakil dekan 2 di FEB Unisnu Jepara. Ya. Kemarin ngirim foto anaknya yang nomor 2 itu sudah lamaran. Padahal baru ketemu keluarga. Ditemukan, mereka suruh ngobrol seminggu, cocok, langsung lamaran. Iya kan? Iya, dapat menantu baik. Nah ini kan jodoh. Yang kedua adalah azal. Kita kan nggak tahu. Ajal ya. Allah yang prerogatif. Dan yang ketiga rezeki. Itu hak prerogatif Allah. Ya memang kita banyak ilmu ya, dari seminar, logika, bahasan, investasi itu banyak ilmunya ya, banyak ilmunya. Memang betul. Dan kita bisa belajar di situ. Tapi banyak lagi, kalau bukan rezekinya nggak dapat. Nah, kalau rezekinya dapat. Nah, tinggal kita kan, usaha kita kan. Kita kan diminta untuk berusaha. Gitu. Jodoh ya, kamu harus berusaha. Jangan hanya diem, nggak datang, kenalan, ta'aruf sama orang. Gitu dong, jangan hanya nunggu aja. Nunggu aja dia paling dia ya nggak datang dong. Ya, yang lain yang nyari gitu. Ya, berusaha untuk memaksimalkan ibadah lebih kuat, jalin silaturahmi, ya kan. Jadi berkahnya usia kan gitu. Termasuk juga rezeki kan. Care sama orang, membantu yang yang nggak mampu kan, cara-cara mendatangkan rezeki yang dari arah yang tidak diduga-duga itu kan banyakin akumulasi kebaikan kan. Contohnya gini lah, bayangkan ya sama orang yang bisnis nggak punya gaji bulanan. Kita dulu nggak punya gaji bulanan, kita betul-betul bekerjanya mengharap rezeki dari Allah. Kita ngapain aja, kita berusaha segala macam, dan kita yakin kan kita berkecukupan kan. Iya. Nah, begitu kita jadi pegawai tetap, kita udah ada tuh gaji bulanan tuh. Coba. Berarti ya usaha kita semakin mudah kan? Karena kita nggak ngapa-ngapain. Kita udah dapat bulanan gitu loh. Dulu kita nggak dapat loh. Nah, karena usaha kita kan sebenarnya, kenapa kita jadi dapat fix seperti bulanan itu? Ya, itu karena usaha kita. Nah, kalau sudah sampai situ, kita jangan langsung downgrade. Aman kok, udah ada bulanan, nggak usah ngapa-ngapain. Kita harus terus upgrade lagi ya. Rasa syukur kita tadi mengupgrade terus, karena semakin baik yang kita dapatkan, semakin banyak juga kita memberikan kepada orang tua, pada adik, kepada mertua, ya kan, pada orang, kepada asisten-asisten yang kelihatannya kan pagi-pagi belum sarapan dia makan, nah gitu loh. Nah, belum ya, itulah kayak kepedulian gitu, berbagi dengan banyak orang. Lah, kalau kita lihat, iya ya, saya dulu enggak punya bulanan, sekarang dapat bulanan. Sekarang sudah jelas bulanannya. Nah, sekarang saya hanya diminta melakukan ini. Dengan ini saya aktivitasnya masih banyak lagi. Semua kan dari cara mereka memikirkan. Kalau yang dipikirkan yang sulit, akhirnya kan endingnya kok kayak sulit. Tapi kalau dipikirkan semuanya anugerah dan mudah, maka apa terjadi? Oh iya ya, semua itu kayak jalan terbuka. Ya begitulah kerja itu bertujuan. Kalau kita berpikir kerja ini kok sulit, rumit, ya, target kok terus gitu loh. Bos taunya nyuruh aja, ya. Ini kaprodi kerjanya nyuruh aja. Ya, kalau nggak mau disuruh ya kaprodi. Nah, ini canda ya. Ya, ini target ya, karena dia punya target ya, karena dia harus mempertanggungjawabkan banyak hal, ya kan. Dari standar mutu, kemudian macam-macam akreditasi, kan semua ada dokumen, dan itu kan penguatan untuk kita bersama. Nah, tapi kalau kita merasa, oh ya bisa, sulit sih, tapi kayaknya bisa deh. Nah, itu kan kita jadi lebih kebuka tuh pikiran kita. Yakin deh bisa, tantangan bismillah pasti bisa gitu kan. Kata Ustaz Adi Hidayat, gimana kalau kita dalam keadaan sulit seperti ini, ya begitu menghadapi persoalan pertamanya sabar dulu. Jangan komentar dulu, apalagi update status, belum apa-apa update status gitu kan, langsung tuh update status ya kan.
Allah saja menguji hambanya sesuai dengan batas kemampuannya. Ini dosen menguji mahasiswanya di luar batas kemampuannya. Langsung update status. Begitu ada kejadian, sabar dulu gitu. Nah, sabar dulu, kata Ustaz Adi Hidayat, salat. Ya, kalau kata Dr. Aisyah Dahlan, begitu ada persoalan supaya semangat, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir kepada Allah, ingat astagfirullah. Iya ya. Bisa lah, bisa. Gitu. Ini kan cara menguasai diri gitu. Tapi kalau udah awal gelisah dan lain-lain, udah. Tapi dengan sabar tadi kita jadi begitu kita rileks ya. Sebenarnya makanya ketika kita rileks ya, itu ada saja ide kreatif loh. Yeah. Ternyata nggak sulit banget ya, gitu loh. Balik lagi kepada kita kan. Jadi mensikapi pertama. Jadi bekerja bertujuan itu juga gitu. Ada target. Memang tujuannya untuk kita naik kelas. Kenapa harus ada tugas akhir? Kenapa harus ada MBKM? Kita harus kerja 6 bulan ya untuk pindahan SKS. Biasanya kita mahasiswa mager bangun pagi standby, kita harus mengikuti irama kerja. Yeah. Tapi itu ada nilainya yang orang lain nggak dapat, pengalaman kerja. Ya kan, nanti kita jadi lebih mudah untuk mengerjakan tugas akhir, mengerjakan skripsi karena kita sudah punya frame. Itu kan kita lebih mudah. Relasi, jam terbang. Punya banyak teman, tiap hari ketemu dengan relasi-relasi, jadi ngerti. Kita kepikiran, kalau nanti saya kerja bisa bikin kayak gini. Kalau saya nanti bisnis sudah punya relasi, kan gitu kan. Inilah ya. Jadi bertujuannya tuh tujuan yang lebih besar. Maka sabar kita harus lebih kuat dari sekedar marahnya kita. Kenapa kita jadi dengung gitu? Karena marahnya lebih besar daripada sabarnya. Sabar kita harus lebih besar dari marahnya kita. Tujuan kita yang lebih besar itu harus lebih kuat dari sekedar egonya kita gitu loh. Itu akan kita lebih lebih mantap menjalani tujuan kita. Baik, jadi kalau ditanya jelas kan, kamu tujuannya apa? Tujuanku adalah bersamamu ke KUA. Nah, itu tujuan lebih besar gitu. Jadi nggak ada kasus gantung-gantung tuh nggak ada kayak gitu ya. Gantung, ghosting, zombieing, apa lagi tuh? Itu nggak ada lagi kasus-kasus kayak gitu tuh. Iya, semuanya jelas, ada komitmen, ada visi, clear gitu. Totalitas. Nah, itu totalitas dia. Tanpa batas. Nah, itu dia. Itu Coach Erik banget itu. Kenapa tanpa batas? Ya batasnya sampai akhir pokoknya. Totalitas tanpa batas. Nggak ada batasannya. Batasannya kita yang bikin sendiri kan. Gue capek, udah selesai. Istirahat gitu kan gitu. Istirahatnya pun jangan lama-lama ya Coach. Jangan lama-lama. Bahkan marah pun jangan lama-lama. Gue lagi kesel nih. Beneran nih sama Pak Erik pembimbing, kenapa? Wah, curhat. Ya udah marah-marah aja silakan, tapi 3 hari aja maksimal. Jangan lama-lama lah, suka-suka sebentar lagi aja. Oh iya ya. Setiap orang punya. Coba kalau kita berada dalam posisi dia. Coba lagi. Maka repetisi kan, dihubungi lagi, baik lagi, terus repetisi itu mempengaruhi loh, ya betul-betul. Jadi orang tuh kalau nggak ingat kita jangan langsung menyerah sekali, chat lagi gitu. Oke. Ya itu. Nah kalau misalnya memang nggak bisa banget, udah langsung ganti. Udah kayaknya nggak cocok deh, udah selesai semester, kayaknya nggak ada komunikasi, mohon izin Pak, saya mau ganti aja. Ya boleh. Iya. Ada kejelasan kok, ganti aja gitu. Oke. Nah itu. Dilihat kemampuan juga ya Coach ya, kalau udah di luar ini ya. Jangan dikit-dikit langsung nyerah. Betul. Jangan gampang nyerah sahabat ya. Iya, kalau Anda yang mencintai dia, kejarlah. Kalau Anda memang menyukai itu, usahalah. Ya kayak Coach Nita itu loh. Wah, berapa bulan? Jangankan sehari, Mas. Demi cita-cita besar sebulan ku jalani gitu. Iya kan? Sabar, proses panjang. Siapa yang berhasil? Ya, misalnya gini, saya kasih contoh. Ada di satu tempat seleksi dosen dengan jumlah pendaftar 100-an orang. Iya, 100-an orang. Tesnya kapan? Tes pertama suruh nunggu, muncul tes pertama, ngikuti pengumuman tesnya lama banget, ikut tes kedua, nunggu lagi, ikut tes ketiga, nunggu lagi, ikut tes keempat, nunggu lagi, ikut tes kelima, nunggu lagi. Sisa 10 orang. Yang menang siapa? Yang sabar. Itu. Jelas kan menang dia, sabar. Sabar. Ya sahabat MK ya, yang sabar. Kalau kata orang Jawa apa ya Coach ya, sabar itu ya? Iya. Ada pepatahnya kayaknya ya. Acceptance ya. Acceptance. Ya, menerima. Oke. Nah, menerima. Menerima yang pandum. Menerima yang pandum. Menerima. Acceptance. Jadi kita ya udah segini ya. Makasih udah makasih udah cukup. Kita menerima. Daripada cuman segini. Berarti cuman segini. Cuman segini. Balik lagi kan, rezeki dari mana? Ya kan? Cuman itu balik, kalau segini berarti usaha saya kurang, harus terus nambah.